Salam olahraga, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin bahas pertandingan Madrid Barca yang sudah lewat beberapa hari yang lalu, di mana Barca menang 4-0 lawan Osasuna dan Madrid kalah melawan Alaves. Pertama saya mau bahas Madrid dulu ya. Madrid ini saya nggak tahu lagi ya harus bilang apa. Nengok line up-nya aja udah geleng-geleng kepala ya, karena Marcelo main. Berarti teringat lagi statistik ketika Marcelo bermain, Madrid ini kayaknya bakalan nyungsep lagi nih. Ternyata iya kalah, dan sangat berarti ya kehilangan Ramos sama Benzema itu. Madrid kesulitan untuk membobol gawang Alaves. Dari line up-nya sih, yang mau saya bahas itu tentang Marcelo, lalu ada Asensio. Nah, Asensio sama Marcelo ini bisa dibilang permainannya gak berkembang. Permainan mereka sangat buruk kemarin melawan Alaves. Asensio yang dipasang menjadi winger juga gak bisa berbuat apa-apa. Marcelo yang biasanya bermain bagus saat overlapping, bermain sangat buruk ketika defending. Gol pertama Alaves itu kan berawal dari kesalahan Marcelo ketika dia melakukan back pass kepada Courtois. Itu kan bolanya sudah lewat dari garis dan terjadilah tendangan sudut itu. Dan tendangan sudut itu malah berbuah petaka lagi untuk Madrid, di mana Nacho dianggap melakukan handsball. Bagi saya itu dibilang clear handsball atau memang jelas handsball ya, itu memang jelas handsball ya. Tapi yang diperdebatkan orang ini kan letak bola itu mengenai antara lengan atas dari Nacho, artinya ujung dari pundak ini mengenai dengan lengan, atau bolanya itu mengenai lengannya. Nah, berdasarkan aturan terbaru dari handsball dari asosiasi sepak bola FIFA, handsball itu dikatakan ketika pemain itu bolanya itu mengenai ujung jarinya, yang inilah ujung jarinya itu sampai ke atas dari lengan ini. Nah, kalau misalnya bolanya itu mengenai pundaknya, itu tidak dikatakan handsball. Nah, sekarang ini kan udah ada VAR ya. Harusnya wasit itu mengecek VAR, karena handsballnya Nacho itu merupakan salah satu unsur peninjauan dalam VAR. Kalau misalnya wasitnya kemarin itu mengecek VAR dan ujung-ujungnya tetap mengesahkan penalti, ya berarti kita bisa berasumsi bahwasanya VAR itu digunakan dalam match tersebut. Ya, di sini sebelumnya saya nggak mau nyalahin wasit atau mau nyalahin VAR, tapi di sini yang lebih saya kritis itu permainan Madridnya, dan terjadilah gol dari Alaves melalui penalti. Nah, setelah itu kan Madrid kan keluar menyerang. Mereka dapat beberapa peluang dan salah satunya pada saat Hazard dijatuhkan. Kalau menurut pandangan saya, saat Hazard itu dijatuhkan di kotak penalti, itu clear sebuah penalti karena ada gerakan kaki dari bek Alaves. Tapi yang jadi masalah lagi, wasit tidak melihat VAR. Seharusnya jika ada kejadian seperti itu termasuk unsur peninjauan VAR, dan lagi-lagi wasit tidak mengecek VAR. Nah, setelah itu kan Madrid harus mau nggak mau harus mencetak gol lah di babak pertama, karena di babak kedua Alaves bisa jadi akan bermain menyerang juga, dapatlah beberapa peluang. Nah, yang paling saya nggak nyangka, seorang Toni Kroos yang biasanya dia berbaik hati, yang biasanya dia mainnya itu sangat bagus, tadi malam ya nggak terlalu jelek sih Toni Kroos kemarin tuh. Cuma dia juga terlalu egois, saya bilang. Dia
harusnya ngumpan ke Mariano, yang Mariano udah posisi onside, udah bebas, nggak ada dikawal, tapi dia lebih memilih untuk melakukan tendangan. Itu pun tendangannya pelan. Kalau Toni Kroos melakukan tendangan yang menurut saya itu tendangan yang tendangan yang kuat lah gitu ya, tendangan yang mungkin bisa dibilang kayak tendangannya Hulk lah gitu, itu saya yakin akan gol. Ternyata Toni Kroos cuman memberikan bola datar, meskipun peluang itu menjadi on target. Nah, setelah itu kan ada beberapa peluang lagi dari Madrid, dari Mariano, dari Lucas Vazquez, dan ada salah satu kejadian yang saat Marcelo di kotak penalti itu dijatuhkan. Nah, menurut beberapa pendapat dari orang-orang, itu merupakan Marcelo yang bermain buruk, itu merupakan Marcelo yang melakukan diving. Jadi itu tidak dianggap penalti oleh wasit. Tapi jujur, sorry to say, sorry kali, saya harus mengatakan Marcelo udah habis. Marcelo benar-benar udah habis. Dia udah nggak layak lah main di Madrid lagi. Sorry to say, karena masanya udah habis juga. Dia main udah angin-anginan. Mungkin ini karena Ronaldo juga udah pindah, James juga udah pindah, beberapa teman-teman dekatnya udah pindah, jadi dia agak angin-anginan kalau main. Menurut saya yang lebih pantas dimainkan di bek kiri itu Mendy ya. Tapi ini pun karena Mendy juga nggak cedera ya. Kalau Mendy cedera ataupun kena virus, ya paling Marcelo lagi sih yang main. Atau Nacho yang dipaksakan jadi bek kiri juga bisa, karena Nacho ini kan merupakan bek serba bisa. Oke, kita masuk ke babak kedua. Ya mau nggak mau Madrid harus bermain seperti di babak pertama. Ya permainan Madrid sih dibilang membosankan, sangat membosankan, karena hanya mengandalkan sisi sayap, sekali-sekali melakukan crossing, itu pun ya bisa dimentahkan sama back Alaves juga. Dan parahnya di menit ke 49 Varane melakukan blunder. Courtois melakukan blunder dari Varane yang memberikan bola lewat heading, dan Courtois aduh kan harusnya bisa ditendang aja kan langsungnya ke gawang. Ini Courtois harus ngoper pula lagi. Nah, ini yang saya kritisi dari Courtois nih. Courtois ini kalau dia itu dapat bola, dia itu nggak akan pernah mau langsung ngumpan ke depan. Dia akan selalu oper ke kawan-kawannya. Meskipun pada saat itu udah dipres sama lawan. Nah, ini sikap Courtois ini harus diubah lah menurut saya. Kalau dia dapat bola, mending langsung tendang ke depan aja lah. Nggak usah dia oper kawannya di depannya, karena mereka itu udah di marking sama lawan. Jadi kalau misalnya mereka di marking sama lawan mau pegang bola itu pasti susah gitu. Gol lah lagi Alaves yang kedua, 2-0. Mau nggak mau Zidane kan harus ganti pemain. Nah, di babak pertama Hazard kan digantikan karena cedera, digantikan sama Rodrigo. Nah, Asensio digantikan sama Vinicius kalau nggak salah. Nah, di babak kedua Isco, Odegaard dan Mendy masuk, gantiin Marcelo, Kroos dan Modric. Nah, apa yang dilakukan Madrid? Madrid menggempur pertahanan Alaves, dapatlah 1 gol dari Casemiro. Nah, setelah itu dapat lagi peluang emas yang udah di ujung waktu lah, dapat dari Isco yang cuma mengenai mistar. Nah, dari pertandingan ini kita bisa melihat bahwa taktik Zidane sebenarnya udah terbaca. Taktik Zidane ini bukan terbaca dari musim ini aja. Dari musim lalu pas dia memutuskan balik lagi ke Madrid, periode keduanya di Madrid, itu taktik dia itu sudah bisa dibaca sama lawan. Makanya Zidane tuh sekarang harus cari solusi bagaimana caranya selain pemain-pemain Madrid ini fit, bisa mengembangkan permainan. Sekarang ini kan banyak pemain-pemain Madrid yang cedera. Tapi untungnya ya Benzema udah sembuh. Ramos juga sebentar lagi sepertinya akan sembuh juga dari cederanya. Ya, semoga aja sih. Dan mau nggak mau nanti lawan Shakhtar mereka harus bermain menyerang. Apalagi melawan Shakhtar itu adalah pertandingan yang berat bagi Madrid. Kenapa berat? Karena mereka harus menang
untuk memastikan mereka lolos ke babak berikutnya. Sekarang nih di Champions mereka juga belum aman. Mereka masih bisa digusur sama Shakhtar dan juga Inter. Nah, inilah yang harus dipikirkan sama Zidane, solusinya apa? Bagi saya jujur Marcelo udah habis, mending mainkan Mendy untuk kedepannya. Kalau mau mainkan Marcelo lagi, ya mainkan Marcelo tapi hanya untuk menjadi pengganti Mendy. Ya, mungkin kasarnya begitulah. Saya sebagai fans Madrid masih optimis Madrid akan bangkit. Ya, mungkin dari pertandingan Madrid Alaves itu aja. Masuk ke pertandingan Barca. Barca lawan Osasuna luar biasa. Barca sekali lagi Barca membuktikan bahwa mereka memang sudah menyatu dengan taktik dari Koeman. Sebenarnya saya nggak nonton sih pertandingan ini, tapi highlightsnya aja sih saya nonton. Tapi overall sih Barca memang sangat menguasai. Osasuna juga ya nggak bisa berbuat apa-apa ketika mereka udah ketinggalan 2-0 di babak pertama lewat gol Griezmann dan Braithwaite, dan di babak kedua lewat Coutinho dan Messi. Barca belum bisa dibilang konsisten, tapi ini menuju konsisten ya, menuju konsisten. Kalau Madrid tadi memang inkonsisten, tapi kalau Barca nih menuju konsisten. Nah, tapi sebelumnya Barca juga inkonsisten karena kalah dari Atletico, kalah dari Madrid, kalah dari kalah dari siapa ya satu lagi saya lupa. Nah, sekarang ini Barca menuju konsisten dengan Messi udah mencetak gol dari open play ya, dan juga dia selebrasi terhadap Maradona juga. Nah, ini yang membuat Barca sekarang rasa percaya dirinya naik, apalagi Barca kan di Champions juga udah dipastikan lolos ya. Di La Liga memang mereka masih terseok-seok, tapi secara overall Barca memang menuju konsisten ya. Tergantung kalau nanti melawan tim-tim lain Barca kalah, berarti Barca sama kayak Madrid. Barca dan Madrid masih inkonsisten. Kita bicara Barca dan Madrid dulu. Barca dan Madrid ini kan sama-sama nggak konsisten di awal La Liga musim ini. Nah, ketika Barca nggak konsisten, Madrid pun nggak konsisten. Harusnya kan kemarin kan Madrid menang lawan Alaves. Setidaknya mereka cuman beda 3 poin lah sama Atletico. Sekarang bedanya udah 6 poin. Apalagi Sociedad juga tadi malam imbang lawan Villarreal, jadi perbedaan poinnya jadi 6 poin lah. Nah, sekarang ini kan Madrid sama Barca sama-sama nggak konsisten. Nah, kita lihat aja sampai paruh musim inilah gitu, sampai akhir tahun ini, apakah Barca sama Madrid akan konsisten lagi atau malah tim-tim lainnya bakal konsisten seperti Sociedad, Atletico atau Villarreal. Jadi untuk Barca permainan mereka sangat luar biasa, apalagi Oscar Mingueza juga udah dikasih menit bermain sama Koeman, tapi masalahnya Lenglet cedera lagi ya. Nggak tahu sih mau waktunya sampai kapan, tapi nampaknya semoga aja bukan cedera yang serius, karena kan Barca ini sekarang banyak kehilangan di sektor pertahanan setelah Pique, Sergi, dan juga sekarang Lenglet gitu. Oke, nanti saya buat preview UCL mungkin besok saya buat preview UCL ya. Itu aja dulu, thank you for watching.